Halo guys, halo semuanya. Ini adalah lanjutan dari alur cerita Tokyo Revenger part ke-14-nya. Cekidot. Scan dibuka dengan memperlihatkan Takemichi dan Naoto yang saat ini sedang kebingungan untuk mengalahkan Kisaki. Takemichi yang belum pernah bertemu Kisaki sekalipun merasa bahwa Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Selain telah membunuh teman-temannya, Draken yang terkenal kuat saja bisa ia peralat. Bahkan kata Naoto, Kisaki Uya adalah orang yang sangat sulit untuk dicari. Seluruh polisi yang ada di negara Jepang saja tidak mampu berbuat banyak untuk bisa menangkapnya. Ketika dalam situasi keheningan dan kebingungan, Takemichi kemudian mengatakan, selagi posisi divisi ketiga saat ini kosong, dia akan menjadi kapten dari divisi ketiga, kemudian terus merangkak ke atas sampai di puncak Toman. Tapi Naoto yang lagi-lagi mendengar ocehan Takemichi mengatakan kalau itu tidak akan mungkin. Tapi Takemichi dengan tekad kuat mengatakan kalau ia harus mengatasi akar dari permasalahan yang sedang terjadi, yaitu menghentikan Kisaki masuk ke Toman. Setelah melihat keseriusan Takemichi, Naoto kemudian mengatakan kalau cara itu sangat nekat dan gegabah. Tapi karena Takemichi selalu berhasil menjalankan setiap misi-misinya, akhirnya Naoto mempercayakan semuanya termasuk hidup hina kepadanya. Takemichi dan Naoto kemudian berjabat tangan dan akhirnya Takemichi pun kembali ke masa lalu dengan misi mengalahkan Kisaki. Scene berlanjut ke masa lalu dan kali ini Takemichi berada di sebuah pemandian air panas bersama Maiki dan juga Draken. Maiki yang saat itu sedang mengagetkan Takemichi tiba-tiba membuat Takemichi kaget bukan kepalang. Tapi kemudian Draken lalu mengatakan pada mereka untuk tidak boleh bercanda di tempat pemandian umum. Draken menegaskan kalau mereka sudah bukan anak kecil lagi. Kemudian Maiki malah nyeletuk kalau ia tidak mau dimarahi oleh orang berbadan besar tapi malah takut matanya kemasukan sampo. Sontak saja Takemichi ikut tertawa melihat mereka. Selanjutnya Takemichi menanyakan bagaimana luka Draken saat ini. Terlihat Draken kemudian mengangkat badannya sambil memperlihatkan luka tersebut. Draken kemudian mengatakan, "Lihatlah ototku Takemichi." Dan Takemichi menjawab, "Ini sih bukan tubuh anak SMP." "Haha, benar kan?" jawab Draken. Setelah itu terlihat Maiki malah memukul perut Draken sampai Draken berteriak cukup kencang. "Apa yang kau lakukan brengsek?" tanya Draken. "Kau belum benar-benar pulih, jangan paksakan dirimu," jawab Maiki sambil merendamkan wajahnya ke air. Dan yang terjadi adalah Maiki dan Draken saling menyerang sampai saling menceburkan diri mereka ke dalam air. Takemichi yang melihat tingkah mereka sontak saja mengingat perkataan Draken di masa depan tentang indahnya kesenangan di masa remaja. Kemudian Draken dan Maiki menyudahi mandi air panas ini dan langsung mengajak Takemichi untuk keluar karena ada urusan yang harus mereka lakukan. Setelah keluar dari tempat itu, ternyata mereka sudah ditunggu oleh para kapten dari berbagai divisi untuk pergi ke suatu acara. Terlihat di sana ada kapten skuad kedua, skuad keempat dan juga skuad kelima. Yang tidak hadir di situ hanyalah kapten dari skuad 1 yaitu Keisuke Baji. Setelah semuanya bersiap, Maiki lalu mengatakan pada semuanya kalau kita akan pergi ke pelantikan kapten baru divisi ketiga. Takemichi kemudian langsung terkejut dan bertanya-tanya apakah pelantikan ini untuknya. Scene berlanjut dan memperlihatkan banyak anggota Toman yang saat ini sudah hadir dalam acara pelantikan tersebut. Dan akhirnya Draken sebagai wakil ketua Toman langsung mengambil alih untuk segera membuka acaranya. Terlihat para anggota Toman bertanya-tanya siapakah yang akan jadi kapten dari divisi ketiga yang saat ini sedang kosong. Takemichi yang masih menerka-nerka kemudian mengatakan dalam hatinya, apakah aku yang akan jadi kapten divisi ketiga? Dan selang beberapa saat, Maiki lalu memanggil calon kapten divisi ketiga untuk segera naik ke atas dan memperkenalkan dirinya. Akhirnya muncullah satu orang berkacamata dengan satu pengawal berbadan besar di belakangnya. Takemichi yang melihat pria itu sontak saja langsung mengingat wajahnya dan merasa ia pernah bertemu dengan dia sebelumnya. Saat pria itu sampai di atas tangga, kemudian ia langsung berbalik arah sambil duduk di hadapan Maiki dengan sombongnya. Sontak saja semua anggota Toman di sana merasa kesal dan marah-marah terhadap pria itu. Kemudian pengawal pria tersebut akhirnya berpidato. Dia mengatakan kalau orang yang berkacamata itu akan menjadi kapten dari divisi ketiga yang bernama Kisaki Uya. Sontak saja Takemichi langsung terkejut mendengar kalau orang yang ada di hadapannya adalah Kisaki Uya. Takemichi lalu mengingat masa-masa kelam ketika teman-temannya mati oleh perbuatan si brengsek Kisaki ini. Terlihat semua anggota Toman pun meneriaki Kisaki untuk segera pergi dari sini. Karena menurut mereka Kisaki adalah orang yang berasal dari Mebius dan tidak pantas menjadi kapten. Tapi kemudian Draken langsung menghentikan kericuhan ini dengan teriakannya yang sangat keras. Draken mengatakan ini adalah keputusan ketua. Jika kalian keberatan silakan maju ke depan. Sontak saja semuanya langsung terdiam setelah Draken menantang mereka untuk ke depan. Dan akhirnya Maiki lalu membuka suara.
Ia mengatakan kalau Toman sebentar lagi akan segera berhadapan dengan geng Valhalla. Dan geng Valhalla adalah geng yang lebih besar jika dibandingkan dengan Toman dan juga Mebius, begitu ucapnya. Maka dari itu Toman harus menambah kekuatan tempur. Dan Kisaki Uya adalah orang yang mengkonsolidasikan generasi Toman dengan Mebius. Secara tidak langsung Kisaki sudah menggabungkan anggota Mebius untuk berada di bawah kendali Toman. Setelah berbicara seperti itu, Maiki kemudian menyudahi pelantikan ini dan lalu pergi begitu saja. Draken yang melihat itu kemudian bertanya dalam hatinya, apa yang bos kita pikirkan? Singkat cerita, setelah Kisaki dan pengawalnya akan segera pergi dari tempat itu, tiba-tiba Takemichi langsung berlari ke arah Kisaki sambil memberikan pukulan keras di pipinya. Draken yang melihat itu sontak langsung terkejut dan mengatakan, apa yang sebenarnya kau lakukan Takemichi? Takemichi, kau bahkan bukan bagian dari Toman. Apa kau mau mengacaukan upacara pelantikan ini? Setelah itu tiba-tiba datanglah 3 kapten skuad Toman dan langsung menegur Takemichi. Nahoya mengatakan, apa kau ingin mempermalukan Maiki? Dan Mitsuya juga bertanya, apa maksudnya ini Takemichi? Ketika Takemichi kebingungan, kemudian datanglah kapten skuad pertama Keisuke Baji yang langsung memukul wajah Takemichi dengan keras. Ketika Baji akan memukulnya lagi, dengan cepat tangannya dihentikan oleh Mitsuya. Kemudian Maiki bertanya pada Baji, kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau sedang ada konflik internal? Dan Baji menjawab dengan sombong, Mike, aku sudah merusak acara penting ini. Apa kau akan memecatku kali ini? Aku akan bergabung dengan Valhalla. Aku keluar. Kapten skuad pertama Keisuke Baji mulai hari ini adalah musuh Toman. Kemudian Baji meninggalkan tempat itu dengan gaya sombongnya. Dan Kisaki yang melihat kemudian mengatakan dalam hatinya, akhirnya Toman berantakan. Setelah itu terlihat Kisaki datang menghampiri Takemichi dan mengatakan, kau mau dipukul di perut atau di wajah Takemichi? Takemichi yang setengah terkejut kemudian menjawab di perut. Dan Kisaki langsung memukul wajah Takemichi sampai ia langsung pingsan di tempat. Kisaki mengatakan, kau barusan mengencangkan perutmu kan? Maka dari itu aku pukul kau di wajah. Singkat cerita, Takemichi akhirnya sadar dari pingsannya setelah semua anggota Toman di sana pada pulang. Tapi ternyata terlihat Maiki sedang berada di samping Takemichi dan kemudian langsung mengatakan, ternyata kau sudah bangun Takemichi. Takemichi yang terkejut langsung bangun dan mengatakan, kenapa Maiki-kun ada di sini? Maiki bertanya, kau tidak menyukai Kisaki Uya kan Takemichi? Kemudian Takemichi berdalih, tidak, bukan seperti itu. Dan Maiki lanjut mengatakan, di saat ide baru dan orang baru datang, beberapa orang malah memilih untuk pergi. Takemichi langsung saja mengingat Kisaki dan juga Baji yang mungkin sedang dibicarakan oleh Maiki. Kemudian Maiki curhat tentang impiannya pada Takemichi kalau dia memiliki tujuan yang panjang untuk impiannya. Maka dari itu, apakah aku boleh meminta satu permintaan Takemichi? Tanya Maiki. Takemichi kemudian diam dan bertanya, apa yang Maiki-kun inginkan? Nah, apakah yang diinginkan oleh Maiki pada Takemichi? Tonton kelanjutannya di channel YPB Official, channelnya anime masa kini.